Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, pada kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai kewajiban atau rukun-rukun yang harus dilakukan pada sholat Jumat. Juga telah kita bahas mengenai syarat sahnya sholat Jumat. Juga telah kita bahas mengenai cara-cara khutbah, rukunnya khutbah, dan kesunatan-kesunatan dalam khutbah. Dalam kajian kita dan pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai hal-hal yang disunnahkan atau adab-adab yang disunnahkan pada hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Imam Abu Suja beliau mengatakan, wahai atuha arba'u khisalin al-ghuslu wa tandiful jasadi wa lubsu thiyabil bidhi wa tatayyubu wa istahabbu al-insatu fi waqtil khutbati wa man dakhala wal imamu yakhtubu shalla rak'ataini khafifataini summa yajlis. Yang artinya kesunatan-kesunatan yang disunahkan pada hari Jumat itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah mandi, yang kedua adalah membersihkan badan, yang ketiga memakai pakaian yang putih, yang keempat adalah memotong kuku dan memakai wangi-wangian. Dan disunahkan untuk diam mengikuti khutbah. Juga barang siapa yang masuk ke dalam masjid dan imam dalam keadaan khutbah, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum duduk dengan sholat yang cepat. Ini adalah arti daripada matan Abi Suja yang akan menjadi kajian kita pada malam hari ini. Seperti yang kita jelaskan dan kita terangkan dalam kajian kita yang lalu, bahwasanya hari Jumat adalah hari yang paling mulia dari hari yang ada dalam 1 minggu ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun menjadikan 1 bulan adalah bulan yang paling mulia pada tahun itu. Dan bulan yang paling mulia dalam 1 tahun adalah bulan Ramadan. Begitu juga dalam 1 minggu Allah Subhanahu wa taala menentukan hari yang paling mulia pada 1 minggu tersebut. Hari yang paling mulia dalam 1 minggu adalah hari Jumat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hambanya, yang mana hambanya tersebut dalam 1 minggu penuh bekerja, memperbanyak atau bekerja untuk memperoleh penghasilan duniawi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 1 hari yang mana hari ini adalah hari yang khusus, yang dikhususkan untuk beribadah, untuk memperbanyak amal ibadah yang baik yang akan menjadi bekal kita besok pada hari akhirat. Dan hari ini yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hari Jumat. Maka hari Jumat adalah hari yang seyogyanya, seharusnya bagi seorang muslim untuk berhenti dari bekerja mencari dunia dan dikhususkan untuk bekerja untuk mencari keuntungan akhirat. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Malam Jumat adalah malam yang paling mulia di antara malam-malam yang ada. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat bahwasanya malam Jumat adalah malam yang sangat mulia. Bahkan beliau mengatakan malam Jumat ini malam yang lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Karena banyak sekali hadis-hadis yang sahih, yang warid
mengenai keutamaan malam Jumat dan hari Jumat itu sendiri. Para ahli fikih menyebutkan beberapa adab atau beberapa tata krama yang harus kita lakukan untuk menyambut sholat Jumat, atau untuk khusus pada hari Jumat ini. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita amalan-amalan yang harus kita kerjakan demi untuk memperbanyak pahala kita besok di hari akhirat. Termasuk hayat yang disebutkan di sini atau perkara yang disunnahkan pada hari Jumat adalah al-ghuslu, mandi. Jadi disunatkan bagi orang yang ingin berangkat mengikuti sholat Jumat untuk mandi terlebih dahulu. Hal ini telah diserukan dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW telah berkata, "Idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaghtasil." Yang artinya jika seseorang dari kamu ingin menghadiri salat Jumat, maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda, "Ghuslul Jum'ati haqqun wajibun ala kulli muslimin." Mandi Jumat adalah mandi yang berhak dan wajib atas setiap orang Islam. Kata-kata wajibun di sini oleh jumhur ulama, ulama Syafi'iyah, ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah mengatakan kata-kata wajibun di sini bukan berarti wajib yang harus dilakukan dan bila ditinggalkan akan mendapatkan dosa, tapi yang dimaksud dengan wajib di sini adalah anjuran yang sangat sekali. Itu semua berdasarkan sebuah dalil atau berdasarkan sebuah qarinah yang membawa lafaz wajib ini atau yang membawa lafaz wajib ini kepada makna yang bukan zahirnya, yaitu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahmatullahi alaihi yang bunyinya, "Man tawaddu'a yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal." Yang artinya barang siapa yang wudu pada hari Jumat maka dia telah mendapatkan kesunatan. Wa man igtasala fal ghuslu afdal, akan tetapi barang siapa yang mandi maka mandi itu lebih baik daripada wudu itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya mandi Jumat ini adalah mandi yang wajib. Termasuk yang mengatakan bahwasanya mandi Jumat ini adalah mandi yang wajib adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Itu semua berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata, "Ghuslul Jum'ati haqqun wajibun ala kulli muslimin." Mandi Jumat adalah mandi yang wajib, hak yang wajib dilakukan oleh seorang yang beragama Islam. Di sini Imam Ahmad mengambil zahirul hadis mengatakan hakun wajib, hak yang wajib dilakukan. Maka menurut sebagian ulama mandi Jumat hukumnya adalah wajib. Tetapi menurut jumhur, dan jumhur ini sebagian adalah ulama Syafi'iyah mengatakan mandi Jumat hukumnya adalah sunnah. Kalau kita lihat sirah atau kalau kita lihat dan kita telaah sirah atau biografi dari ulama-ulama salaf terlebih dahulu seperti Imam Syafi'i, beliau selama hidupnya tidak pernah meninggalkan mandi Jumat. Ini semua karena mandi Jumat ini adalah mandi yang sangat penting, yang sangat dianjurkan sekali oleh agama. Juga kita lihat seperti salaf kita, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan salat Jumat, baik dalam keadaan bepergian atau dalam keadaan di rumah, beliau selalu mandi Jumat sebelum beliau berangkat Jumatan. Yang perlu kita ketahui, mandi Jumat hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan waktu mandi Jumat ini seperti yang kita terangkan dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu, waktu mulainya disunahkannya mandi Jumat ini adalah ketika masuknya fajar shadiq, yaitu ketika masuknya waktu sholat subuh. Ketika masuk waktu sholat subuh, masuklah waktu disunatkannya untuk mandi. Dan mandi ini habis waktunya setelah imam selesai sholat Jumat. Kalau imam sudah selesai sholat Jumat maka tidak disunatkan lagi. Tapi kalau ada seseorang yang meninggalkan mandi Jumat, misalnya karena ada sebuah udzur atau tidak ada kesempatan karena dia disibukkan oleh sebuah kesibukan, maka sunnah juga untuk diqadha.
mandi Jumat ini sunnah juga untuk diqadha kalau memang dia tidak bisa melakukan mandi Jumat sebelum sholat Jumat. Dan mandi Jumat ini seperti yang saya sebutkan tadi, disunatkan mulai setelah masuknya waktu subuh. Dan mandi Jumat ini tidak batal, tidak bisa batal. Misalnya kalau setelah mandi Jumat terus jinabat misalnya, kumpul dengan istrinya terus batal, tidak, tetap mandi Jumatnya tidak batal. Tapi sunnah untuk diulangi lagi kalau dia mendapatkan jinabah atau terkena jinabah. Kalau misalnya ta'arud, mana yang lebih didahulukan? Seandainya saya berangkat pagi-pagi sekali, maka saya tidak bisa mandi Jumat. Tapi kalau seandainya saya berangkat agak terlambat, saya bisa mandi Jumat. Maka yang lebih didahulukan adalah mandi Jumat. Jadi seandainya bertentangan antara mandi Jumat terus tabkir, berangkat sedini mungkin ke masjid. Kalau berangkat sedini mungkin ke masjid tidak mendapatkan mandi Jumat. Tapi kalau berangkat agak terlambat bisa mendapatkan mandi Jumat. Maka yang lebih afdal adalah berangkat terlambat tapi dia mandi Jumat. Dan perlu diketahui mandi Jumat ini disunahkan bagi siapa? Bagi orang yang ingin hadir Jumatan. Bagi setiap orang yang ingin hadir Jumatan, maka dia disunahkan untuk mandi Jumat. Karena mandi Jumat ini adalah li ajli sholati laisa li ajlil yaum. Maka meskipun orang itu adalah orang perempuan, seorang perempuan muslimah, kalau dia ingin mendatangi hari Jumat, kalau dia ingin sholat Jumat di masjid, maka disunatkan bagi perempuan tersebut untuk mandi Jumat sebelum berangkat ke masjid. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar ketika dia berkumpul dengan para saudaranya sesama muslim, dia adalah orang yang fresh, sudah mandi dan tidak mempunyai bau badan yang tidak enak, yang mengganggu temannya yang ada di sebelahnya. Ini adalah kesunatan pertama yang disunahkan pada hari Jumat, kesunatan yang disunahkan untuk menyambut sholat Jumat. Kesunatan yang kedua yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah tandiful jasad, membersihkan tubuh kita, minal ausakh, dari segala bentuk kotoran, warwaih, dan dari segala bentuk bau yang tidak enak, al-karihah, wal iddihan, dan memakai minyak, watatayyub, dan memakai parfum, memakai minyak wangi. Itu semua adalah karena hari Jumat seperti yang saya sebutkan tadi adalah hari yang paling mulia, hari berkumpulnya orang Islam dalam satu masjid. Maka jangan sampai ketika waktu berkumpul kita membuat susah, kita bau badan kita yang tidak enak, membuat orang lain pusing, membuat orang lain tidak kerasan ketika di Jumatan, membuat teman kita yang ada di sebelah kita tidak enak karena bau kita. Maka orang atau seorang muslim yang ingin berangkat ke salat Jumat, maka sebelum berangkat dia harus membersihkan badannya dari segala bentuk kotoran, membersihkan badannya dari segala bentuk bau yang tidak enak. Kemudian memakai minyak rambut biar tidak kelihatan semrawut rambutnya. Kemudian juga disunatkan memakai parfum kalau dia punya parfum. Kalau dia punya parfum disunatkan untuk memakai parfum. Dan seperti yang telah kita pelajari dalam kajian kita yang beberapa waktu yang lalu, bahwasanya orang yang bau badannya tidak enak, orang yang bau mulutnya tidak enak disebabkan dia makan bawang putih, maka Rasulullah SAW melarang dia untuk datang ke masjid. Itu semua adalah karena bau yang disebabkan oleh makan bawang putih itu akan mengganggu dan mengganggu teman yang ada di sebelahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man akala sauman falyatazilanna aw qala falyatazil masjidana falyabqa fi baitihi falyaqud fi baitihi." Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW yang artinya telah bersabda, "Man akala sauman," barang siapa yang telah makan bawang putih, falyatazilanna, maka hendaklah dia jangan dekat-dekat, jauhilah masjid kita. Gitu. Falyaqud, maka hendaklah dia duduk di rumahnya saja, jangan ke masjid.
Itu semua karena apa? Karena bau yang disebabkan karena makan bawang putih ini mengganggu orang yang ada di sebelahnya, sehingga kalau sampean misalnya, kalau Anda sekalian sholat satu baris, di sebelahnya itu ada orang baunya tidak enak, pasti tidak khusyuk. Karena itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang makan bawang putih untuk dekat-dekat dengan masjid. Maka sebelum kita berangkat ke masjid, kita koreksi dulu apakah bau badan kita telah wangi, apakah badan kita telah bersih, apakah mulut kita baunya enak. Kita periksa semuanya. Kalau ternyata bau mulut kita tidak enak, maka kita sikatan. Kalau ternyata bau ketiak kita tidak enak, maka kita pakai deodoran. Biar semuanya ketika kita masuk ke dalam masjid, keadaan kita sangat fresh, sehingga kalau ketemu sama saudara dan sama-sama wangi baunya, maka enak. Ketemu dengan teman-teman yang sama-sama wangi, enak. Maka dari itu, dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang bau badannya tidak enak karena makan bawang putih ini, maka bisa dikiaskan dengan bau-bau yang lain. Misalnya kalau orang rokokan, terus baunya tidak enak badannya, maka seharusnya sebelum dia ke masjid, jangan sampai dia merokok terlebih dahulu, karena merokok ini membuat bau tidak enak. Maka dimakruhkan dia untuk masuk masjid dikiaskan dengan orang yang makan bawang. Maka kalau siap-siap mau berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, atau untuk Jumatan, atau untuk jamaah yang lainnya, atau untuk menghadiri pengajian, kumpul dengan orang banyak, atau mau berangkat ke sekolah, berkumpul dengan teman-temannya, atau mau berangkat ke kantor, bertemu dengan teman-temannya, jangan sampai baunya badannya tidak enak, karena bau badan tidak enak itu akan mengganggu temannya yang lain, ya. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamussu min tibi baitihi summa yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini summa yusalli ma kutiba lahu summa yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Yang artinya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian toharah bersuci pada hari Jumat, dan memakai minyak atau memakai minyak wangi yang ada di rumahnya, kemudian pergi ke masjid selagi dia tidak membuat onar di antara dua orang, atau selagi dia tidak melakukan fitnah di antara dua orang, kemudian dia datang ke masjid, sholat qobliyatul masjid, kemudian dia mendengarkan khutbah dengan baik sampai imam selesai, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dia dari Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang. Ini adalah fadilah atau keutamaan yang sangat besar sekali. Dengan cuma sekedar mandi dan membersihkan badan dan memakai minyak wangi dan berdandan ke masjid dengan sebaik mungkin, kemudian sholat 2 rakaat ketika masuk masjid, kemudian mendengarkan khutbah dengan tenang dan dengan perhatian, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dia dari Jumat tersebut ke Jumat yang akan datang. Bayangkan, perbuatan yang sedikit tapi fadilahnya sangat besar sekali. Maka sebagai orang yang benar-benar memperhatikan kepentingan akhiratnya, orang tersebut akan mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Termasuk hal lain yang disunahkan dan diperintahkan pada hari Jumat adalah lubsu ahsani thiyab, adalah memakai pakaian yang paling bagus di antara pakaian yang dia punya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Man igtasala yaumal jum'ati summa labisa ahsana thiyabihi wa massat tiban in kana indahu summa masya ilal jum'ati wa alaihi sakinah walam yatakhatta ahadan walam yu'dhihi summa raka'a ma qudhiya lahu summa intadhara hatta yansariful imam ghufira lahu ma baina jum'ataini." Yang artinya dari Imam Ahmad, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang artinya barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian memakai pakaian dia yang paling bagus, kemudian memakai minyak wangi yang dia punyai, kemudian berjalan ke masjid dengan tenang, walam yatakhatta, dan tidak melangkai teman-temannya,
yang ada di masjid dan tidak menyakitinya, kemudian sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, kemudian menunggu imam sampai imam selesai khutbah dan sholat, ghufira lahu, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya di antara 2 Jumat. Dosa yang terjadi dari Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang dia lakukan. Dari hadis ini bisa kita petik pelajaran. Mandi salah. Barang siapa yang mandi berarti disunatkan. Kemudian beliau bersabda, "Sumalah bisa ahsana thiyabihi", kemudian memakai pakaian dia yang paling bagus. Kemudian berarti memakai pakaian yang bagus ketika Jumatan itu hukumnya adalah sunnah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga memakai pakaian yang pantas ketika kita berkumpul dengan orang juga disunahkan. Karena apa? Karena mengapa kok disunahkan kita memakai pakaian yang bagus, yang pantas? Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari berkumpulnya sesama muslim, hari berkumpulnya semua orang Islam. Maka ketika kita berkumpul dengan sesama saudara Islam, kalau kita menunjukkan wajah yang cerah, menunjukkan keadaan yang bagus, ini adalah menandakan bahwasanya temannya ini dalam keadaan bagus, sehingga dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dikaruniakan kepadanya. Baik. Kemudian beliau bersabda, "Wa masatiban", berarti memakai minyak wangi adalah disunahkan pada hari Jumat. Itu semuanya adalah agar kita kalau ketemu sesama teman kita, bau kita enak dan orang lain bisa kerasan ketemu dengan kita. Summa masya ilal jum'ah, kemudian berjalan ke masjid. Berarti berjalan ke masjid adalah disunahkan. Jadi yang sunnah kalau kita berangkat Jumatan adalah dengan berjalan. Kalau bisa diusahakan berjalan, karena setiap langkah yang kita lakukan itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti beberapa hadis yang beberapa waktu telah kita sebutkan bahwasanya barang siapa seorang hamba yang berjalan ke masjid, maka setiap langkah adalah menghapus sebuah dosa dan setiap langkah mengangkat dia derajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disunatkan ketika kita ingin berangkat ke masjid untuk berjalan dengan tenang, berjalan. Kalau bisa berjalan kaki, tidak naik sepeda motor. Kecuali kalau memang masjidnya jauh sehingga kalau berjalan itu akan memperlambat lama dia sampainya di masjid, maka boleh dia memakai naik sepeda. Tapi kalau masjidnya dekat misalnya cuma 100 meter, 200 meter, 500 meter setengah kilo, maka yang baik adalah berjalan. Karena setiap langkah yang kita lakukan menuju ke masjid, langkah tersebut adalah menghapus kesalahan dan mengangkat kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pakaian yang bagus adalah pakaian yang berwarna putih, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahmatullahi alaihi. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min siyabikum albayadha fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu biha mautakum. Beliau yang artinya bahwasanya pakailah kamu pakaian-pakaian kamu yang putih, fa innaha min khairi siyabikum, karena pakaian yang putih adalah pakaian kamu yang paling bagus, wa kaffinu biha mautakum, dan kafanilah mayat kamu dengan memakai pakaian putih. Kesunatan berikutnya yang dianjurkan dan disunahkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memotong kuku dan merapikan rambut. Memotong kuku dan merapikan rambut adalah sesuatu yang disunahkan. Jangan sampai kita datang ke masjid, bertemu dengan sesama teman kita, sesama saudara muslim kita, terus kuku kita panjang. Karena kuku panjang adalah tidak baik. Yang baik adalah kuku itu rapi, bersih, tidak panjang. Sehingga dikhawatirkan kalau kukunya itu panjang, maka di sana akan banyak kotoran yang masuk di bawah kuku tersebut, sehingga air yang kita gunakan untuk wudu tidak bisa masuk ke dalam bagian yang terkena kotoran. Sehingga sunnahnya adalah kuku kita ini kuku yang bersih dan rapi, tidak panjang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar di dalam musnadnya, bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqallimu adhafirahu wa yaqussu syaribahu yaumal jum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat beliau memotong kuku beliau dan merapikan rambut beliau, juga merapikan kumis beliau. Jadi merapikan kumis itu adalah sunnah, disunahkan bagi seorang Islam sebelum dia berangkat ke masjid untuk mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis tadi, beliau memotong kuku beliau pada hari Jumat
baik kuku kaki atau kuku tangan. Kemudian beliau juga merapikan rambut beliau, menyisir rambut beliau. Kemudian juga beliau mencukur kumis beliau. Kalau kumisnya sudah panjang tidak karu-karuan, maka dicukur supaya rapi, supaya kelihatan manis. Kalau kumisnya kelihatan tidak karu-karuan, itu kelihatan orang tidak memperdulikan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala jamalun yuhibbul jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang indah, yang menyenangi keindahan. Begitu juga termasuk hal lain yang disunahkan ketika kita pada hari Jumat adalah at-tabkir, untuk sedini mungkin datang ke masjid pada waktu salat Jumat. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man igtasala yaumal jum'ati ghuslal janabati, summa raha fa ka'annama qarraba badanatan, wa man raha fi sa'ati tsaniyati fa ka'annama qarraba baqaratan, wa man raha fi sa'ati tsalisati fa ka'annama qarraba kabshan akrana, wa man raha fi sa'ati rabi'ati fa ka'annama qarraba dajajatan, wa man raha fi sa'ati khamisati fa ka'annama qarraba baydatan, fa idza kharajal imamu hadratil malaikatu yastami'una ad-dzikra." Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man igtasala yaumal jum'at ghuslal janabati," barang siapa pada hari Jumat mandi sebelum berangkat ke masjid, mandi dengan mandi jinabah, seperti mandi jinabah, summa raha, kemudian langsung berangkat ke masjid, faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan orang tersebut telah menyembelih kurban, telah beribadah dengan menyembelih kurban seekor onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati, barang siapa yang berangkat ke masjid pada masa yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka seakan-akan dia berkorban, beribadah dengan berkorban menyembelih seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalisati, barang siapa yang berangkat pada jam yang ketiga, fa ka'annama qarraba kabshan, maka seakan-akan dia beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih seekor kambing. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati, barang siapa yang berangkat ke masjid pada jam yang keempat, pada masa yang keempat, fa ka'annama qarraba dajajatan, maka seakan-akan orang tersebut seperti orang yang beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih seekor jago atau seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisati, barang siapa yang berangkat ke masjid pada waktu yang kelima, fa ka'annama qarraba baydatan, maka seakan-akan dia beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah sebuah telur. Fa idza kharajal imam, kalau imam sudah keluar naik ke mimbar, hadratil malaikatu, malah malaikat, maka malaikat yang mencatat amal, yang mana mereka semuanya berjaga-jaga di pintu masjid, yastaminu adzikra, mereka menutup buku mereka, buku catatan amal, dan mereka mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam. Berarti dari sini bisa kita ketahui bahwasanya waktu dari sholat subuh sampai azan zuhur itu bisa kita bagi menjadi 5. Misalnya dari jam berapa? Jam 6, jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, misalnya 12 jam, 7 jam ini kita bagi menjadi 5. Orang yang berangkat pada jam 6 misalnya langsung ke masjid, maka dia seakan-akan orang yang mendekatkan diri dengan berkurban, menyembelih kurban seekor unta. Kalau dia berangkat pada jam 8 misalnya, maka dia seakan-akan orang telah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih seekor sapi. Begitu barang siapa yang berangkat jam 10 misalnya, maka seakan-akan dia adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih seekor kambing. Sampai jam yang terakhir seperti orang yang bersedekah dengan sebutir telur. Dan kalau imam sudah masuk masjid dan sudah naik di mimbar, maka malaikat akan menutup buku catatan mereka dan sibuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam. Maka dari hadis ini anjuran untuk sedini mungkin datang di masjid. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya hari Jumat adalah hari yang khusus untuk beribadah. Puasa saja pada hari Jumat, kalau ada orang puasa pada hari Jumat saja dimakruhkan, kecuali kalau dia puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Itu semuanya agar orang
muslim, seorang muslim pada hari Jumat badannya itu kuat sehingga dia bisa memperbanyak ibadah, yang mana pada hari Jumat ini adalah hari yang spesial, hari yang khusus untuk memperbanyak amal, hari yang khusus untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pulsa-pulsa yang akan kita pakai besok pada hari akhirat. Maka disunatkan untuk sedini mungkin datang ke masjid. Kalau datang ke masjid, maka dia bisa membaca zikir, membaca sholawat, membaca surat kahfi dan yang lainnya. Dan seperti yang saya ungkapkan tadi, disunahkan untuk berangkat ke masjid dengan berjalan, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, dengan berjalan dengan tenang, dengan sakinah, tenang. Kemudian ketika berjalan di jalan menuju masjid, maka yang dilakukan adalah membaca sebanyak-banyaknya zikir, membaca sebanyak-banyaknya sholawat ketika berjalan, sehingga dia tidak terganggu dengan keadaan yang ada di sekelilingnya. Kemudian kesunatan berikutnya yang disunatkan adalah sholat 2 rakaat ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid sebelum duduk, maka disunatkan untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhthub falyarka rak'ataini wal yatajawwaz fihima, yang artinya jika salah satu dari kamu pada hari Jumat datang ke masjid dan mendapatkan imam sudah dalam keadaan khutbah, falyarka rak'ataini, maka hendaklah dia salat 2 rakaat dengan cepat, yatajawwaz fihima, salat 2 rakaat dengan cepat. Ya. Maka kalau datang ke masjid sebelum dia duduk disunatkan untuk salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau datang ke masjid terus imam kok sudah khutbah, maka sebelum duduk juga disunatkan salat 2 rakaat. Seandainya imam sudah khutbah terus dia sudah berada di masjid, maka tidak boleh untuk sholat. Jadi kalau ketika imam dalam keadaan khutbah, orang yang berada, yang sudah ada di dalam masjid tidak boleh melakukan sholat haram. Yang wajib adalah ketika itu adalah mendengarkan khutbah. Atau kalau dia sudah masuk ke masjid, terus imam sudah selesai khutbah mau turun dari mimbar, maka yang bagus adalah berdiri, jangan duduk sampai qomat terus sholat Jumat bersama dengan imam. Karena dia kalau seandainya sholat 2 rakaat, maka akan terlambat sholat Jumatnya bersama dengan imam. Hal berikutnya yang disunahkan pada hari Jumat ini, pada sholat Jumat ini adalah al-insat, adalah diam dan konsentrasi mendengarkan khutbah. Karena khutbah isinya adalah mau'izatul hasanah, anjuran-anjuran dari khatib agar para hadirin bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi daripada khutbah itu sendiri adalah anjuran kepada para hadirin untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk bisa menambah keimanan, untuk bisa menambah semangat untuk beribadah. Jangan sampai ke khatib mentang-mentang dia menjadi khatib, yang dibahas ketika salat Jumat itu adalah masalah ekonomi, masalah politik, tidak boleh. Yang menjadi bahan pembicaraan dalam khutbah adalah sesuatu yang bisa mendekatkan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang bisa mendorong himmah seorang muslim untuk lebih bisa memperbanyak ibadah, untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnahnya khutbah seperti yang kita bahas kemarin adalah khutbah itu sedikit saja, ringkas, jangan banyak-banyak, jangan lama-lama. Karena kalau lama-lama itu bosan orang yang mendengarkannya. Ala kulli halin disunahkan untuk ketika khatib membaca khutbah, para hadirin untuk diam dan konsentrasi mendengarkan khutbah yang dibaca oleh khatib. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati anshid wal imamu yakhtubu faqad laghaut. Dan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ali, dari Imam Ali radhiyallahu anhu, wa man lagha falaysa lahu fi jum'atihi tilka syai'un. Yang artinya idza qulta li sahibika, barang siapa ada seseorang atau jika kamu ngomong kepada teman kamu,
menyuruh teman kamu untuk diam pada sholat Jumat ketika imam khutbah, ansid, diamlah kamu. Wal imamu yakhtub, sedangkan imam dalam keadaan khutbah, faqad laghawt, maka dia benar-benar telah laghaw, maka dia benar-benar telah kehilangan pahala dari Jumat tersebut. Maka diam, konsentrasi untuk mendengarkan khutbah hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Terus jika kita melihat ada seseorang yang main-main ketika khutbah, atau kita melihat anak kecil yang mengganggu para jamaah ketika khutbah, maka yang kita lakukan adalah kita menyuruh dia diam dengan isyarat saja. Isyarat dengan tangan atau dengan, pokoknya jangan sampai membuat gaduh di masjid. Sudah. Dan Imam Ali meriwayatkan sebuah hadis, man lagha falaysa fi jum'atin tilka syai'un, barang siapa yang lagha, barang siapa yang telah lalai dengan khutbah yang disampaikan oleh imam, tidak memperhatikan, falaysa lahu fi jum'atihi tilka syai'un, maka orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari Jumat yang telah dilakukannya. Ini adalah hal-hal yang disunahkan untuk menghadiri sholat Jumat. Hal pertama yang telah saya sebutkan tadi, sunat untuk mandi, kemudian sunnah untuk membersihkan badan dari segala bentuk kotoran dan dari segala bentuk bau, dan memakai wangi-wangian. Yang ketiga adalah memakai pakaian yang paling bagus, yaitu pakaian yang paling putih. Yang keempat adalah memotong kuku dan membersihkan kuku, dan mengatur rambut, menyisir rambut dengan rapi, dan memotong atau merapikan kumis dan jenggot misalnya. Yang kelima adalah at-tabkir, sedini mungkin datang ke masjid. Yang keenam adalah salat 2 rakaat ketika masuk masjid. Yang ketujuh adalah al-insat, diam dan serius, konsentrasi mendengarkan khutbah. Di sini saya akan menyebutkan hal-hal yang umum, secara umum yang disunahkan pada hari Jumat itu sendiri. Tadi hal-hal tadi adalah disunahkan bagi orang yang ingin hadir pada hari Jumat, bagi orang yang ingin hadir sholat Jumat. Sekarang di sana ada beberapa hal yang disunahkan secara umum untuk hari Jumat. Yang pertama, disunahkan pada hari Jumat untuk membaca surat Kahfi. Pada hari Jumat disunahkan untuk membaca surah Kahfi. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a suratal Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma baina jum'ataini. Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia cahaya yang menerangi dia di antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang. Ini adalah pahala dan keutamaan bagi orang yang membaca surat Kahfi, yang dalam hadis ini disunatkan untuk dibaca pada siang hari. Dan Imam Syafi'i dalam kitabnya mengatakan dikiaskan juga disunatkan untuk dibaca pada malam harinya. Jadi disunatkan dibaca pada malam harinya dan disunahkan pula dibaca pada siang harinya seperti yang ada dalam hadis ini. Dan sebagian ulama mengatakan paling tidak dia membaca 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu malam Jumat. Tapi kalau memang tidak bisa, ya 1 kali pada malam harinya dan 1 kali pada siang harinya. Kalau tidak bisa, ya 1 kali pada siang harinya. Yang penting usahakan jangan sampai Anda meninggalkan tidak membaca suratul Kahfi. Hal yang kedua, termasuk hal yang disunahkan secara umum dalam hari Jumat adalah iksar minat doa. Memperbanyak membaca doa pada malam Jumat dan pada hari Jumat siang harinya. Sunnah untuk memperbanyak doa pada hari tersebut. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW pada suatu ketika menerangkan hari Jumat, kemudian beliau berkata, fiha sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Rasulullah SAW pada suatu ketika menerangkan fadilah dan keutamaan hari Jumat. Kemudian beliau berkata bahwasanya pada hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu. Barang siapa yang mana pada ketika itu berdoa, salat berdoa, meminta Allah Subhanahu wa taala sesuatu, baik sesuatu itu sesuatu yang bersifat duniawi atau sesuatu yang bersifat ukhrawi, maka
kalau doanya itu menepati waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Maka kalau kita lihat siratus salaf, cerita-cerita dari ulama salaf kita, di sini ada seorang ulama yang mana pada hari Jumat itu beliau membagi waktu untuk beliau dan untuk keluarganya. Jadi hari Jumat itu di sana ada waktu yang mana kalau waktu tersebut bertepatan Anda membaca doa, maka doa yang Anda baca akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ulama membuat jadwal. Dia dan istrinya dan 2 orang anaknya. Anaknya si A misalnya mulai pada maghrib masuk malam Jumat dia membaca doa sampai jam 12 misalnya. Kemudian dari jam 12 sampai paginya subuhnya istrinya yang membaca doa untuk keselamatan dia dan keselamatan istrinya dan keselamatan kedua anaknya, membaca doa yang dia inginkan. Kemudian untuk dari jam 8 pagi sampai salat zuhur sampai salat Jumat dia menugaskan anaknya yang pertama. Terus dari sampai salat Jumat sampai terbenamnya matahari anaknya yang terakhir yang berdoa. Jadi doa ini di Jumat tersebut dia berdoa, kalau tidak dia ya istrinya yang kedua anaknya pasti doanya menepati waktu istijabah, dan doa yang dia minta adalah doa untuk keselamatan mereka berdua di dunia mereka bersama di dunia dan akhirat. Termasuk kesunatan lagi yang disunatkan adalah memperbanyak membaca sholawat. Jadi seperti dalam malam ini adalah malam Jumat, marilah kita memperbanyak sholawat, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Disunahkan memperbanyak sholawat pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Bahkan para ulama mengatakan zikir yang paling utama pada malam Jumat dan pada hari Jumat adalah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka jangan heran kalau ulama-ulama kita di Indonesia, di Jawa dan di tempat lainnya, kalau malam Jumat mengadakan maulidan, membaca maulid, itu semua adalah untuk memperbanyak membaca sholawat dan untuk memperkenalkan kita dan menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ati, fa'aktsiru alayya minas sholati fihi, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya." Yang artinya, sesungguhnya hari yang paling mulia dalam satu minggu adalah hari Jumat. Fa'aktsiru alayya minas sholati bihi, maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya sholawat yang kamu baca akan ditunjukkan kepadaku. Jadi setiap sholawat yang kita baca ditunjukkan dan bisa diketahui oleh Rasulullah SAW. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita lakukan pada malam hari ini. Sebelum kita menutup kajian kita pada malam hari ini, di sini ada sebuah pertanyaan dari seorang pendengar setia kita. Beliau bertanya tentang azan Jumat. Dulu azan Jumat 1 kali ketika imam duduk di mimbar. Setelah Khalifah Utsman ada azan ketiga. Bukan azan kedua, ada azan kedua. Bagaimana azan yang benar pada saat sekarang ini? Azan yang benar pada saat sekarang ini azan yang biasanya kita dengar di Indonesia, yaitu kalau sudah masuk waktu sholat zuhur, maka ini adalah azan yang pertama. Jadi masuk waktu zuhur dikumandangkan azan dan ini adalah azan pertama. Kemudian kita kasih selang waktu 10 menit setelah itu, setelah imam naik di mimbar, baru azan yang kedua. Dan ini adalah azan yang biasanya dilakukan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi ketika zaman Rasulullah azan cuma 1 kali saja. Karena apa? Karena ketika itu umat Islam masih sedikit sekali pada zaman Rasulullah. Tapi ketika pada masa Khalifah Sayyidina Utsman, umat Islam bertambah banyak dan orang atau penduduk yang memadati Madinah sangat banyak sekali sehingga memerlukan azan 2 kali. Karena melihat penduduk yang sangat banyak ini, maka Sayyidina Utsman punya inisiatif untuk membuat azan sebelum khotib di atas mimbar. Dan azan ini
sama Sayyidina Utsman. Dalam satu riwayat beliau lakukan di depan pintu masjid kalau tidak salah. Ada yang mengatakan adzan ini dilakukan di atas menara, ada yang meriwayatkan adzan ini dilakukan ketika di pintu masjid. Ala kulli halin, adzan yang pertama ini dibaca, dikumandangkan ketika masuk waktu sholat Jumat, dan adzan yang kedua adalah ketika imam di atas mimbar. Dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman adalah benar karena beliau adalah khulafaur rasyidin, dan yang dilakukan adalah sudah merupakan ketika itu sahabat sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman, berarti itu telah menjadi kesepakatan dan ijma' para sahabat yang ada ketika itu. Satu kali pertanyaan lagi, surat Kahfi dibaca ketika di masjid apa di mana saja boleh? Boleh. Membaca surat Kahfi dibaca di rumahnya juga boleh pada malam Jumat, dibaca paginya pada pada pagi Jumatnya di rumahnya juga boleh, dibaca ketika berada di masjid juga boleh, di tempat mana saja boleh. Tapi kalau bisa di rumahnya dibaca, di masjid yang dibaca, di rumah dibaca agar rumah kita itu terang benderang dengan suara Al-Qur'an. Karena rumah yang tidak pernah dipakai untuk membaca Quran atau membaca wirid adalah rumah yang gelap seperti kuburan. Seperti dalam satu hadis bahwasanya rumah yang tidak pernah dipakai untuk sholat dalam hadis Bukhari Muslim adalah seperti rumah mati, seperti kuburan. Maka rumah yang kita tempati, jadikan rumah tersebut adalah seperti surga. Kita baca wirid di situ, kita baca Al-Quran di situ, kita sholat di situ, semuanya sehingga rumah kita itu ada berkahnya. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk hari ini, untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa kita amalkan. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ay yarzuqana al-ilma wa yarzuqana al-amal bihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.